Aku pergi menemui adik hari ini. Siapa yang menyuruhmu pergi menemuinya? Jika adikmu semakin membenci kita karena hal ini, aku tidak akan mengampunimu. Laura tahu aku suka menanam bunga. Dia membelikanku bibit bunga yang mahal. Dia juga membelikanku obat tradisional Tiongkok untuk merendam kaki. Tidak peduli bagaimana aku memperlakukannya, dia selalu ingat untuk berterima kasih kepada orang tua kandungnya. Ini barulah ibu dan anak yang sesungguhnya. Ibu, jangan menangis lagi. Kita memang bersalah padanya dulu. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berusaha untuk menebusnya. Benar, menebusnya. Bisakah aku mengalihkan semua hartaku atas nama Laura? Ibu, bukan begini cara menebusnya. Sekarang Laura adalah istri Stephen. Dia tidak kekurangan uang. Aku tahu selama belasan tahun ini, aku tidak pernah memenuhi tanggung jawab sebagai ibu. Ibu, jangan menangis lagi. Besok aku akan mengajakmu bertemu dengannya dan meminta maaf dengan tulus. Semoga dia bisa memaafkan kita. Laura, ibu datang untuk menjemputmu pulang. Katakan saja jika ada urusan, aku masih harus menemani suamiku nanti malam. Pulanglah setelah makan malam, kakakmu akan mengantarkanmu. Masalahnya sangat rumit, tidak bisa dijelaskan dengan waktu yang singkat. Mari kita makan malam bersama. Nak, pesanlah apapun yang kau mau, tidak habis juga tidak apa-apa. Maaf, aku tidak memiliki kebiasaan membuang-buang makanan. Setiap kali yang menyisakan banyak makanan adalah Kanata. Nah, lihatlah, berlian ini adalah pemberian kakekmu sebagai hadiah ulang tahun ibu yang ke-17. Dan sekarang harganya sudah mencapai miliaran. Ibu akan memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Bros mutiara ini adalah koleksi Ratu Eropa abad terakhir. Aku sengaja membelinya pada tahun kelahiranmu. Keluarga Guntoro sangat kaya, keluarga kita juga tidak kalah dari mereka. Jika kau memiliki perhiasan ini dan ibu memberikanmu beberapa saham properti sebagai hadiah pernikahanmu, siapapun tidak akan berani meremehkanmu. Ini adalah 10% saham yang ibu berikan untukmu. Jika kau menandatanganinya mulai hari ini, kau adalah pemegang saham terbesar ketiga perusahaan Farmasi Harapan. Nilai pasar perusahaan Farmasi Harapan setidaknya miliaran, dan 10% dari itu adalah ratusan juta. Kenapa aku mendadak menjadi kaya raya belakangan ini? Apakah bagi kalian semua luka bisa ditebus dengan uang? Aku tidak bisa masuk ke keluarga bahagia kalian. Kalian sudah lama menjadi orang asing bagiku. Mulai sekarang, tolong jauhi aku. Sekalian beritahu Andrian dan Rio untuk tidak sembarangan muncul dalam kehidupanku. Ibu tahu yang kau inginkan adalah kasih sayang keluarga. Begini saja, kau pindah dan tinggal di rumah ini. Lalu, aku akan mencuci bajumu, memasak untukmu, dan mengantarkanmu ke kampus setiap hari. Ibu akan melakukan apapun yang dilakukan oleh ibu lain. Aku tidak butuh. Kalian masih memiliki satu permintaan terakhir. Kalian bisa datang menemuiku kapan saja. Jika membutuhkan sesuatu, aku akan melakukannya meski berbahaya. Mengenai kasih sayang ibu dan anak, aku tidak membutuhkan itu. Kediaman Guntoro. Semua masalah sudah beres. Pengadilan memutuskan bahwa Brandon harus membagi hartanya. Setelah dikurangi berbagai kompensasi, sahamnya sudah habis dan hanya tersisa uang tunai 2 miliar di tangannya. Pantas saja mereka sengaja mencariku. Ternyata masalahnya membuahkan hasil. Dia juga dijatuhi hukuman 3 tahun. Masa percobaan atas penyuapan penyidik untuk menutupi kasus penculikan. Jadi, dia tidak perlu masuk penjara. Apakah hukuman 3 tahun itu terlalu ringan? Kanata telah berhubungan dengan Kenjo, putra wakil wali kota Daniel. Maka itu pada akhirnya mendapatkan hukuman ringan. Hukuman 3 tahun masa percobaan, apakah menurutmu itu cukup?
Brandon sudah tidak memiliki apa-apa sekarang. Kau tidak perlu mengotori tanganmu lagi. Ya, untuk kekasih Brandon, dalam seminggu dia akan muncul di negara Afrika yang dilanda perang dengan keadaan miskin. Suamiku, terima kasih kau selalu melindungiku. Bertemu denganmu merupakan keberuntungan terbesarku dalam hidupku. Apakah kau melupakan sesuatu? Benarkah kau lupa kita kekurangan beberapa anak? Aku tidak suka terima kasih yang kosong. Kau harus mengambil tindakan nyata. Apakah kau yakin ingin aku mengambil inisiatif? Namun kemampuanku tidak bagus. Memangnya kenapa kalau kemampuanmu tidak bagus? Jika mencobanya berkali-kali pasti akan lebih baik. Suamiku benar-benar nakal, aku sangat malu. Gawat, gelangnya hancur. Ini adalah simbol persahabatan kita selamanya. Temanilah aku untuk pergi memperbaikinya. Sepulang kuliah nanti, aku akan mentraktirmu makan hotpot hidangan laut yang sangat pedas. Gelangku juga sudah lama sekalian bisa melakukan perawatan bersama. Ada apa ini? Apakah ini serangan teroris lagi? Kau adalah Putri Cakra kan? Kakakmu Perdi dan ibumu ingin bertemu denganmu. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan pada mereka? Kau akan tahu setelah pergi ke sana. Namun, kau jangan gegabah. Kalau tidak, kalian semua akan menghilang dari dunia ini. Kedua nona tenang saja. Jika kalian bekerja sama dengan baik, kami pasti tidak akan melukai kalian. Mereka hanya ada 4 orang. Aku bisa mengakhiri pertempuran ini dalam 2 menit. Tapi keluarga Shirley berada di tangan mereka. Lebih baik aku pura-pura diculik dan menemukan sarang mereka, baru menyelamatkan para sandera. Masuk! Perlakuan Shirley dan temannya dengan baik. Paman William, Paman sedang mengalami kesulitan ekonomi belakangan ini. Sebagai sahabat baikku, ayahmu tidak mau membantuku. Jadi, Paman hanya bisa menggunakan cara seperti ini. Kunci mereka di lantai 3. Menurutlah, jika berani kabur, aku akan membunuh kalian. Maaf, aku telah membuatmu dalam masalah. Tidak apa-apa, ini masalah sepele. Apakah kau tahu sekarang sudah pukul 10 malam? Ada masalah apa yang tidak bisa dibicarakan besok? Ada perbedaan waktu di antara kita. Aku baru saja bangun. Kau gila bekerja. Baru pukul 10 malam. Kau sudah mau tidur. Gadis itu berjanji akan melahirkan anak untukku malam ini. Joseph, ini adalah bubur ayam telur hitam yang kau mau. Tidak ada hal yang ingin kukatakan. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kau sudah menemukan identitas benda kecil itu? Apakah tidak ada yang mengajarimu? Apa itu kehormatan? Kehormatan apa yang dibutuhkan oleh seorang budak yang dibeli di pasar gelap? Aku suka bermain wanita dengan blak-blakan. Jika dia adalah pembunuh, bukankah berarti aku mati secara tidak adil? Aku sudah memeriksanya, tidak ada orang itu. Kusarankan kau tanya pada penjualnya. Sudah, penjualnya bilang mereka menemukan gadis itu di laut lepas dengan luka yang parah dan lupa ingatan. Dia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Kau benar-benar berani membeli siapapun. Kenapa Laura masih belum pulang? Gadis itu tidak pernah pulang terlambat. Apakah ini Tuan Stephen? Gadis kecilmu berada di tanganku sekarang. Akhir-akhir ini aku kekurangan uang, jadi aku ingin meminjam sejumlah uang dari Tuan Stephen. Gadis itu diculik. Berapa banyak yang kau inginkan? Uang tunai 2 miliar, kalau tidak, kau tunggu saja mayat gadis kecilmu. Beritahu alamatnya, aku akan membawa uangnya ke sana sekarang. 1 jam lagi akan ada orang yang menemuimu di pintu masuk area wisata puncak gunung.
Kau hanya boleh datang seorang, kalau tidak, kesepakatan ini gagal. Laura telah diculik, mintalah David untuk menyiapkan uang tunai 2 miliar. Lalu menunggu di pintu masuk area wisata puncak gunung. Ingat untuk bersembunyi, jangan bertindak gegabah. Malam romantis yang Tuan Stephen siapkan selama berhari-hari menjadi sia-sia. Hari ini para bajingan yang tidak tahu diri itu harus mati. Rara, hebat sekali kau bisa melepas ikatan seperti ini. Apa yang terjadi? Sudah beres, kemampuanmu bertarung Rara sungguh luar biasa. Cepat turun. Rara, bagaimana dengan kakak dan ibuku? Bersembunyilah di sini, aku akan pergi menyelamatkan Perdi dan Bibinia. Jangan, itu terlalu berbahaya, kita lapor polisi saja. Halo Dondi, ini aku Laura. Ada sekelompok penculik yang menahan beberapa sandera di sini. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Apakah kau tahu di mana mereka ditahan? Sebaiknya tunggu polisi datang dan pergi bersama saja. Aku akan menanyakan pada orang. Di mana 2 sandera yang lain? Bawa aku ke sana. Mereka ditahan di ruang bawah tanah. Bos William tidak mungkin berbohong, kan? Apakah kita benar-benar bisa mendapatkan 200 miliar setelah masalah ini selesai? Kau mengerti apa? Cakra dan Bos William sudah membagi rata uang gelap dari kasino bawah tanah. Setiap orang akan mendapatkan 200 juta dan keluarganya memiliki kekuasaan ini. Ternyata Paman Santoso bergabung dengan gangster dan mendirikan kasino bawah tanah bersama-sama. Ini sungguh pelanggaran hukum yang melibatkan keluarga. Tuan Stephen benar-benar tepat waktu. Di mana orangnya? Bawalah gadis kecil Tuan Stephen kemari, pelan-pelan, jangan terlalu kasar hingga menakutinya. Bos, gawat, para penjaga telah dibunuh. Shirley dan gadis kecil itu menghilang. Maaf Tuan Stephen, aku juga ingin mengundang Tuan Stephen untuk tetap tinggal sebagai tamu. Asalkan keluargamu memberikan uang yang cukup banyak. Aku jamin kau tidak akan terluka. Ku beri kau satu kesempatan terakhir. Serahkan para sandera. Ikat dan bawa Tuan Stephen ke lantai 2. Aku sudah memberikanmu kesempatan. Katakan di mana istriku. Awalnya dia ditahan di lantai 3. Tuan, semua penjaga sudah dibereskan. Periksa semua sudut di villa ini. Jangan biarkan satupun penculik kabur. Menyelesaikan masalah memang semudah ini. Dengarkan aku jika kalian ingin hidup. Rara, kau tenang saja, aku tidak akan membebanimu. Siapa? Suamiku, kenapa kau kemari? Kau mengagetkanku saja. Suamiku, aku tidak apa-apa. Jangan bergerak, Departemen Intelijen Militer sudah datang. Kalian datang setelah para sandera sudah diselamatkan. Apa bedanya efisiensi Departemen Intelijen Militer seperti kalian ini dengan sampah? Ini bukankah dia adalah Ketua Legio IX Hispana, Komandan Departemen Intelijen Militer Levon? Kenapa kau melihatnya? Halo, saya adalah Dondi dari Departemen Intelijen Militer. Siapa nama Anda, Tuan? Dia adalah seorang rakyat baik yang berani membela keadilan. Lalu kau sebagai rakyat biasa, lebih baik cepat pergi sebelum para gangster balas dendam padamu. Bos, kami menangkap seorang yang mencurigakan. Dia adalah Sandra. Apakah kalian tidak bisa melihatnya? Kalian begitu hebat. Apakah Raja Iblis mengetahuinya? Jangan sembarangan melibatkan Raja Iblis. Kau tidak apa-apa, tapi meminta bantuan kami. Kau begitu hebat, apakah ketua kalian mengetahuinya? Benar, kau setiap hari mengeluh tentang Departemen Intelijen Militer. Seolah-olah kalian dari Biro Keamanan sangat
mumpuni saja. Gawat, mereka keceplosan. Ternyata Laura adalah anggota Biro Keamanan. Pantas saja setiap kali dia menghadapi kesulitan, Julia dari divisi 13 selalu datang membantu. Tunggu sebentar, Tuan, tolong tinggalkan nomor telepon dan tunjukkan KTP Anda. Mohon kerjasamanya. Aku dan saudara-saudara lainnya sangat ingin tahu kenapa komandan yang pernah memimpin kami dengan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan negara memilih mundur. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi aku nanti. Suamiku, maaf, ini semua salahku. Aku telah merepotkanmu dan membuatmu menjadi sasaran Dondi. Ini bukan salahmu. Yang seharusnya terjadi pasti akan terjadi. Kehidupan tidak mungkin bisa damai selamanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Berhubung sudah datang, aku harus memberikan penjelasan pada mereka. Setelah sampai di rumah, setelah bergulingan di rerumputan berdebu sepanjang malam, seluruh tubuhku menjadi kotor. Suamiku, apa yang kau lakukan? Biar kulihat apakah kau terluka. Aku tidak apa-apa. Kau memang salah karena telah menyembunyikannya darimu. Kau boleh melakukan apapun malam ini. Suamiku, sakit. Suamiku, aku ingin minum teh susu yang ditambah es dan gula. Aku akan menyuruh Jordi untuk mencari toko teh susu yang masih buka. Lupakan saja, kau pergi ambilkan sebotol yogur di kulkas untukku. Lalu tambahkan beberapa sendok gula dan es batu. Aku mau sesuatu yang sangat manis dan dingin. Kau tidak boleh minum yogur seperti itu. Aku sudah melihat darah malam ini. Jadi aku ingin minum minuman yang dingin dan manis untuk menghilangkan tekanan ini. Baiklah. Apakah kau selalu seperti ini? Jadi terakhir kali kau bersikeras ingin minum teh susu dingin. Apakah juga karena melihat darah? Ya, aku masih terlalu muda ketika pertama kali pergi melakukan misi. Darah yang menciprat ke dalam mulutku terasa sangat amis. Lalu partnerku memberikanku segelas teh susu dingin. Akhirnya aku memiliki kebiasaan seperti ini. Aku juga sudah bertindak malam ini. Setelah melihat darah, aku suka minum vodka ditambah es batu. Kalau begitu, kedepannya tempat es batu di rumah harus lebih besar. Dulu aku susah tidur dan sering terbangun. Tapi sejak ada kau di sampingku, aku bisa tidur sampai pagi. Pintar, seorang agen selalu dalam keadaan tegang. Kau pasti sudah menderita selama beberapa tahun ini. Gadis ini sudah mengatakan identitasnya secara jujur. Bukankah seharusnya aku juga jujur dan memberitahu semuanya kepadanya? Tuan Levon, saya sudah siap. Apakah saya bisa bertemu dengan Anda hari ini? Suamiku, siapa yang meneleponmu pagi-pagi? Bos komandan sudah menikah. Siapa istrinya? Jangan-jangan itu Laura. Tidak apa-apa, aku akan keluar sebentar. Kita bertemu 1 jam lagi. Nanti aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Bos komandan, saya Dondi, ketua tim operasi khusus anti mata-mata dari Departemen Intelijen Militer, melapor kepada Anda. Tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Bos, kenapa Anda pensiun? Kenapa Anda meninggalkan saudara-saudara yang mengikuti Anda? Baik itu Legio IX Hispana atau Departemen Intelijen Militer, semuanya bermarga sama, yaitu Tirta. Semuanya mendengar perintah dari keluarga Tirta. Aku tidak akan pernah membiarkan bawahanku menjadi kaki tangan presiden keluarga Tirta. Jika aku pensiun, Departemen Intelijen Militer akan benar-benar menjadi milik negara. Bos, apa yang sebenarnya telah Anda lalui? Katanya Anda banyak hal buruk yang terjadi antara Anda dan presiden. Apakah dia yang memaksa Anda untuk pergi? Itu hanyalah sebagian. Ada beberapa hal yang tidak seharusnya kau ketahui.
Nyonya, makanlah lebih banyak untuk menambah nutrisi. Jika para penculik sialan itu menghambat kehamilan Nyonya, aku akan membunuh mereka. Laura, kakek datang melihatmu. Kenapa kau mengurus? Wajahmu menjadi lebih kecil. Bagaimana Stephen merawatmu? Kenapa kau semakin hari semakin kurus? Kakek, masakan Bibilia sangat enak. Berat badanku sudah bertambah 1/2 kilo. Apakah makanan di kantin kampus tidak enak? Kakek akan menambahkan 2 miliar ke kartu makanmu nanti. Tuan besar, nyonya muda bersekolah di universitas negeri ternama yang telah disubsidi oleh negara. Jadi makanan di sana sangat murah. Dan 2 miliar pasti tidak akan habis. Tidak disangka prestasimu sangat bagus dan bisa menghemat biaya makan. Laura, kau dan Stephen harus berusaha keras untuk segera melahirkan anak cerdas sepertimu. Ternyata dia datang untuk mendesak lagi. Dokter keluarga kami, Dokter Tirtono, adalah keturunan langsung dari Tabib Somon, tabib istana kekaisaran sebelumnya. Katanya ibu kaisar abad terakhir hamil dalam waktu 1/2 bulan. Setelah minum obat dari tabib Somon. Ini adalah obat untuk 1 bulan. Kau dan Stephen harus meminumnya setiap hari, tidak boleh malas. Kakek, pengobatan Tiongkok perlu mendiagnosis dengan 4 cara. Kami bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Tapi sudah diberi obat. Apakah tabib keturunan kekaisaran ini bisa dipercaya? Tentu saja bisa. Beberapa tahun lalu, aku mengalami kardiovaskular dan hampir lumpuh, tapi semua berkat akupuntur dari Dokter Tirtono. Aku berhasil hidup kembali. Apakah seorang dokter akupuntur yang mengobati penyakit kardiovaskular benar-benar bisa mengatasi masalah kesuburan? Aku merasa aku menjengkelkan. Ya, adik keduaku yang lebih muda 3 tahun dariku sudah memiliki 6 atau 7 cicit. Lihatlah diriku, anggota keluargaku sedikit. Apakah aku tidak boleh terburu-buru? Namun, itu tidak bisa terburu-buru. Bulan depan adalah hari peringatan kematian ayahku. Keluarga adik keduaku akan kembali dari kerajaan Lewis untuk memberi penghormatan. Namun, aku tidak punya satupun cicit. Apakah aku punya muka untuk bertemu dengan para leluhur keluarga Guntoro? Rai Guntoro, ya, penguasa tertinggi dari pemimpin perdagangan senjata seluruh dunia. Grup keluarga Guntoro, kakek ini juga bisa dianggap seorang legenda. Kau juga harus hadir di perjamuan leluhur selanjutnya. Kau adalah satu-satunya menantu pewaris menurut pernyataan dulu. Kau adalah nyonya besar. Baiklah, aku akan membicarakannya dengan Tuan Stephen nanti.